'Cause we'll be on a timeline. Cause we'll be on a timeline. Sore, bisa dia. Halo, Halo, halo Bos, apa kabar? baik, baik. Aduh, bentar. Oh, masih sama aja. Masih Kak, masih. Aduh, makin repot ya hidup. Ah, Ya, melihat dia dulu. Oke, brainstorming saya bentar. Kak Cika kemarin udah obok-obok segala macam ya, kan? Ntar hmm, dulu. Ada yang mesti Kak Cika tanya ke Atayo, tapi intinya gini, Kak Cika heeh. udah ngumpulin banyak, maksudnya ada bahan-bahan lah ya. Kan Udah, Tayo oke. bilang kemarin, Hmm, ini terlalu gampang nggak kalau pakai traffic light? hmm, Itu tuh enggak justru karena problemnya si op-amp efek heeh, dioda itu kan sebenarnya apa analog ya. Dan hmm. sebenarnya kalau kita mau pakai microcontroller tuh jadinya kan dia digital gitu loh. Digital, heeh. Jadi kita harus pakai sesuatu yang misalnya ya kayak Tayo bilang misalnya lampu eh, kita harus ada penyearah lah gitu ya, pengatur sinyal gitu loh. Jadi emang harus dipersulit gitu dengan rangkaian ini. Maksudnya harus melibatkan rangkaian ini. Nah, si Hmm, FET sama BJT ini sebenarnya tuh sama-sama transistor untuk ini apa eh, cuman dia beda versi aja. Jadi baca ini dulu kacau waktu ujian sampai botak ground sama ini source sama ini drainnya tuh beda aja gitu yo. Jadi kayak misalnya kita punya komponen apa gitu aktif high atau aktif low atau pasif atau gitu-gitulah. hmm, Nah, ini kan kayak gini-gini ya dia kan analog ya, bla bla lah gitu ya. Intinya gitu. Maksud Kak Cika jadi kalau ini diintegrasi hmm. itu tuh emang paling gampang pakai lampu. Lampu teh paling gampang, lampu ngatrol lampu kan paling gampang pakai topiknya traffic light gitu kan. Nah, Hmm. kalau si India ini tuh dia pakai kayak gini yo. Jadi dia pakai nih lihat ada BCE-nya kan. Ini tuh Hmm. BJT-nya tuh udah ada kakinya gini jadi nggak usah nyolder. Tapi nggak ada op-amp di sini kan di paling nggak tiga komponen katanya Tayo Hmm. harus. Jadi ini yang harus kita pikirin. Satu itu ya poinnya tuh itu. Eh, si itunya buat apa si microcontrollernya? Buat kontrol lampunya Buat kontrol lampunya, tapi sama masalahnya lampunya nge-sense apa? Kayak sensornya apa? Kak nah itu yang mau diomongin sama Tayo. Gini deh, sekarang kan sebenarnya ide yang kemarin kata si ChatGPT itu kan bagus ya. Hmm. Dia mengontrol lampu lalu lintas berdasarkan traffic kan. Ya. Nah, Kak Cika mau tanya ke Tayo, mau mau cara ngecek trafficnya gimana? Kan kita bisa pakai ultrasonic sebenarnya. Maksudnya kita bisa cek gitu. Nih ada berapa kendaraan yang lewat nih per menit nih gitu. Ya kan? Kita taruh Heeh. seperti waktunya lewat. Loh, kok rapet nih? Oh, kok sering nih? Oh, berarti lampu hijaunya mesti dilamain kan bisa gitu ya? Hmm. Kalau Cika kebayangnya gitu. Atau misalnya pakai ya udahlah ultrasonic Tapi lah. circuitnya kayak gini doang. Enggak, ini contoh doang. Ada yang begini, tapi Heeh. hmm, Harus rumit tapi Kak soalnya. ini ya, nih lo mau yang gini. Kak Cika kemarin sampai botak lihat ini. Oh ya, that's good. Ih, gila ya dia. Tuh, mau. Oke, nah Hmm. ini adalah nih, Kak Cika udah mencari untuk engkau. Nih, implementation of automatic traffic light controller. Kak Cika teh, oh iya, tapi nggak tahu. Ini tuh, dia teh kayaknya nih tugas akhir loh. Terus dia pakainya ini, Bridge rectifier. rectifier. Oh. IC-nya banyak banget. Mampus nggak loh? Ada positif voltage regulatornya, ada timer, ada transistor, ada relay, kapasitor. Tapi op-amp nggak ada ya? Gak ngerti sih gue. Makanya kita mesti cari lagi. Tapi gambarannya gitu yo. Nah, yang Kak Cika pengen supaya kebayang. Nah, yang Kak Cika mau lihat tuh kalau kita antara dunia si Arduino sama si dunia analog ini teh harus ada pengatur tegangan tahu kan di Arduino tuh 5 volt Hmm. kan? Voltage regulator. Ya, Oh. ya kan dia sebenarnya bikin kayak gini. Cuman Kak Cika nggak tahu dia belum baca dia working principle-nya gimana sebenarnya gitu ya. Cuman dia kayaknya ya gitu dia Ya, dia susah gara-gara perempatan gak sih? susah Kayak lah. kita kita kalau mau bikin satu aja, satu. Jadi kayak bener-bener cuman bentar-bentar tak anotit dah. Atau dua lah yo, jangan satu banget Aih.
Tergantung kalau semisal bikin satu gampang ya udah baru bikin 2. Oh, pinter kamu sekarang. Jadi ya Emang dari Allah. dulu pinter sih. Oh, bener juga. Jadi bikin Tapi satu gini, dia ada sensornya di sini. Kalau semisal mobil rapat, baru dia Mm-mm. ntar ganti jadi warna hijau. Kalau kalau Terus timernya jadi renggang, lebih lama. ya kalau renggang jadi warna merah. Yellow kan transisi doang kan. Ya, Kalau mau kayak gitu. ya boleh. Boleh sih. Lanjut. Katanya Kak Cika pikir kalau dua arah kan jadi ada lawannya gitu. Jadi kelihatan kalau yang Hmm. sana rame berarti bener. Nah, tapi Tapi oh, aku harus pitching ke asisten laboratoriumnya kayak, Kak, ini bisa nggak implementasinya pakai ini ya pitching lah ini. pitching. Tapi paling nggak jangan, mesti kita udah mateng lah rencananya paling nggak. Nah, makanya itu pengen tak matengin hari ini. Nah itu udah itu ya itu idenya ide yang Kak Cika punya gitu. Terus tar. Kan ini langkahnya banyak juga sih, belum dibikin simulasinya apa segala kan. Hmm. Cuman dia tuh liatin yo, ini teh dia teh menimah ngecek inputnya berapa volt, berapa miliampere, terus masuk rectifier, masuk dioda. Dioda Hmm. kan rectifier kan yang gitu bentuknya kayak jembatan. Hmm. Terus disimpan, difilter di kapasitor. Terus IC-nya tertentu. Pokoknya dia mah bener-bener edan lah manual lah. Kalau analog tuh emang gila dihitung bener input outputnya gitu. Jadi di sini nanti dia bakal, makanya ada timer tuh karena dia ngecek eh, flow-nya. Nah yang Kak Cika belum tahu tuh dia sensornya gimana gitu. Apakah dia itu pakai push button, semi actuated. Oh iya sih. Oh sih, dia mah pakai looping aja, jam berapa dia atur. Misalnya kalau jam sibuk dia beda sama free time, ya macam-macam lah ya. Ada Ya yang itu kan soalnya kan dia kan aplikasinya mau bikin asli ya. Tapi kayak kalau kalau menurut aku ya kita bikin ya yang simple-simple aja kayak ah, ah, dia cuma ngesense renggang doang kalau semisal ya, ini ya setuju, dikasih setuju. Ya ini kita lihat maksudnya dia dia tuh perlu apa? Ini belanjaannya ini kan. PCM Depok. PCM Depok. Habis duitku. Anak UI. Tuh kan dia pakai tegangan gini. Nah udah ya, di skip dulu. Apa ya, itulah bra-bra. Dan Oh, kan, itu ya. Heeh. apakah Anda sudah familiar dengan ini semua? Tuh kan rectifier tuh dia ngebuangin peak-nya kan. Cuman gini deh, kalau mau kakak tahu cara pakai Proteus gak? Yang ini nih, ini. Yang Mana? software ini nih. Enggak ini. Mau share Tuh screen, tuh. mau share Lihat. screen. Enggak yang digambar itu yang di figure 3.5 itu Ah, software-nya. Proteus. Ya itu Proteus. Oh, ntar Nah, dulu. Proteus tuh cuma ngegambar apa simulator juga yuk? simulator juga. Oh, nice. Jadi dan simulatornya bisa bisa kita install apa sih? Modifikasi gitu. Jadi kalau misalnya ada part, kita bisa Oh, bisa nginstal nambahin kayak part baru. ya kayak texture pack di Minecraft itu kayak mod di Minecraft itu lah. Jadi kayak kita Iya, 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 bener-bener iya. install kayak komponen Oh, baru kayak gitu. tapi low level sih ya Proteus ya, emang berarti. Ntar dulu gue kuliah pakai Proteus. Ada namanya mirip tapi bukan Proteus deh, yuk. Tapi semacam itulah kira-kira. Ini KiCad, bukan? Bukan. Lupa. Tapi Software kayak apa? ya kayak gini-gini juga sama lebih mirip ke, aduh kalau yang dulu arsitek tuh apa sih? AutoCAD, semacam AutoCAD Oh, gitu. AutoCAD. Tapi Ya, buat elektro gitu. Sebangsa Tinkercad kah? itu. Ya, ya maksudnya nanti kita coba ya setelah kita mulai dapat gambaran. Nah, kan kalau misalnya kita buat kayak gini nih, Hmm? tunggu. Dan kan kayak gini, aduh gila lah, nggak tahu lah. Heeh. Kita bikin simpel aja ya. Cuman yang maksudnya Kak Cika point out itu adalah berarti kan kerjaannya kayak gini maksudnya. Setelah kita tahu, kita simulate, kalau memang harus ada rangkaian fisiknya, berarti pastiin dulu itu jalan, udah dapet kayak gininya, udah hitung-hitungannya bener, berapa picofarad apanya. Implementasinya seedan ini sih ya. Ini teh kabelnya pakai 220 loh. Terus di itu sinyalnya diliatin deh, ada kapasitor dia ubah ke tegangan yang untuk komponen-komponen ini. Kayaknya Ini ini dah. gila sih.
Kayaknya aku lebih ke nonjong ke Arduino ya. basic breadboard Arduino yang kayak Ah, ya, gitu-gitu. setuju, setuju. Nah, iya maksudnya gini gambarannya gini yo kalau mau gila gitu ya. Cuma nih ngeri ketika soalnya dan saya ini 220 kalau Kalau jebol mau ya gila. simulasi di Tinkercad dulu kan. Habis simulasi Ya, di Tinkercad kita bikin di Proteus. Habis simulasi Tinkercad Proteus aman kita bikin in real life-nya. Karena kan bener. Tinkercad yang paling ini kan. Iya, Tinkercad kita bisa kolaborasi gitu nggak sih kayak kayak Google Google Workspace gitu? Tinkercad belum bisa. Kalau di coding mah bisa pakai Replit bersama gitu ya. Tapi kalau Tapi Tinkercad kayaknya kalau cuman mau bisa share. Tinkercad kalau mau kita copy kayak tak kirim Iya, linknya terus Tinkerdisk terus kayak kalau misalnya Kak Cika bisa aku ya, nggak bisa aku pakai punya Kak iya, Cika gitu. iya, iya bisa gitu, bisa gitu, bisa gitu. Bisa, bisa. Nah, ini hardware. Ini makanya di tugas air tuh terus dia bikin kayak gini dong, yuk. Ya enggak lah ngapain mendingan pakai lampu merah hijau mah. Makanya si India ini kan lebih make sense kan, maksud gue ini tuh adalah salah satu contoh di mana oh kalau gitu kita bikin gini mah bisa lah, maksudnya kalau pakai breadboard sederhana aja gitu kan. Cuman yang Kak Cika galau teh op-amp tuh nggak ada yang bisa dicolok gini deh kayaknya. Sebentar Op-amp itu kan penyarah, iya kan? aku buka modul, aku buka modul. Bukan modul yuk. Oh, sebentar. Op-amp itu kan mana ya gue baca kemana ya? Soalnya Oh, waktu praktikum pakai op-amp. Bentar, bentar. Aku pakai software ini nih Elvis. Kalau kakak tahu. Hafiz bagus. Ntar yuk, baca dulu. Amplified, amplifier. Op-amp itu amplifier, deng, bukan penyarah. Mengamplify. Terus kita apa yang mau diamplify? Sinyal dari mana? Soalnya Sebentar, gini, sebentar. kalau pakai sensor, Hmm? masuknya ke Arduino, itu tuh semua sinyal conditioning sama ngatur tegangan, segala macamnya udah sama si sensor sama si Arduino-nya. Itu udah nggak ada room buat kita ngoprek analognya gitu. Kecuali kalau kayak si India ini dia punya problem eh mengontrol lampu. Dia op-amp ada kok. Kak. Mana Om? Hmm. Bentar. Dia kayak IC bentuk dia sendiri gitu. Ada ya? Kayak bentuknya kayak biji Bisa nggak sih? Taruh, wait. Tar. Sebentar. Kemarin Kak Cika belum membaca. Op-amp circuit ya. Ada mobile phone detector sih ini overheat. Oh, yuk, ini ada overheat detector juga kalau mau. Lucu juga sih. Tapi overheat detector bukannya kayak basic banget ya kayak cuma ngedeteksi heat doang. Emang. Tapi paling nggak pakai op-amp. Jadi dia ada sinyal yang dia perkuat gitu. Mobile phone detector apaan? Tunggu. Simple mobile phone detector circuit. Nggak ngerti. Mungkin dia medan magnetnya apa-apanya kali. Oh, detects the presence of mobile phone up to certain range like 1,5 meter. Oh, kalau itu kan dia nerima sinyal kan ada incoming atau outgoing call, dia ngeceknya pakai ref signal. Ya lucu juga sih. Ntar baca dulu. Nah, ini transistornya ada nih, sama ada op-amp. Resistor udah pasti, kapasitor udah pasti. Power supply pakai baterai. Diode-nya di mana diode-nya? Dioda Diode. BGT FET harus berempat. Gila, diode-nya namain apa ya? Kita biar pakai diode. Susah tahu cari yang 3 itu ternyata selalu berpisah. Kalaupun ada diode ya, LED itu kan diode juga. Yuk, Iya, iya. Tapi nggak tahu termasuk diode yang dia mau atau enggak. licik aja Kan udah. ada kan Oh, ada Zener diode, terus oh. ada ya emang LED diode sih, ya light emitting diode. Iya kan? Bilang ini diode Pak, Kak. Mau apa lagi loh? Ini ada semua, ada kok gitu. Ya kalau Dan mau fixin ada BGT, FET sama op-amp. Kalau ada itu bertiga BJT seharusnya udah sama ada. BJT sama FET nggak usah dua-duanya, tahu salah satu aja. Emang iya mau dua-duanya. Cuma beda itunya aja loh. Ininya Input apa output proses ya. pengajian beda. Maksudnya kalau dua-duanya tambah mumet nggak sih? Terus ada baca dulu ya, bentar. Operasional op-amp up, iya sih penguat sih. Iya kan dia kan penguat ini kan, dia penguat sinyal input terus sinyal Kan outputnya kasusnya. ditinggiin ya kayak gitu. Heeh. Ini pakai apa? Ini kayaknya Proteus ya.
Ya itu Proteus. Nih, There, that is Proteus. Proteus ada Arduino-nya juga. Ah, yang mau Kak Cika lihat itu adalah, tar dulu. Dia tuh bisa nerima apa aja gitu. Maksudnya ke port berapa, terus gimana gitu nyambunginnya. Secara dia tuh kan, oke nyambung ke sini ya. Oh kayak tadi aja ya pakai itu ya. Pakai breadboard aja ya, yuk ya. Ya pakai breadboard aja. Ini cuman ini gampang banget ya, cuman LCD. Ini masuk op-amp. Op-amp kayaknya breadboard doang. Ini baterai. Udah. Tapi tidak ada BJT-nya, belum ada. Nah, itu gampang lah bisa dicari. Tapi kebayang gitu ya pokoknya ininya apa namanya requirement-nya itu. Tunggu. Oke, berarti Proteus tuh coba Kak Cika mau cari dulu. Biar siap-siap tik. Apa tadi? Tinkercad sih udah itu ya. Proteus itu ada online nggak ya? Apa? Proteus. Ya ada nih Proteus. Tapi kalau Proteus online kayak Tinkercad lucu. Nggak ada, harus download. Emang Di harus daerah download. download. Oke, tunggu. Cari aja nih Proteus 8 profesional. Windows. Emang Windows Proteus. Terus gue gimana kalau mau pakai? Ya pakai apa sih itu namanya yang bisa ngeganti software jadi Windows? Kacau lu. Iya Tunggu. teman-temanku yang Mac pada ganti semua, pada ngedownload yang jadiin software mereka Windows. Ah gila. Real. Oke. Tunggu. Wait. There must be a way lah. Ntar gue cari cara ya. Ntar Proteus. Ya udah latih lah Itu Proteus kenapa lah ya. Proteus ISIS? Ya Allah. Ntar dulu. Tinkercad. Kak Cika mau ngecek dulu. Kalau mau kakak bikin di Tinkercad, kita bikin Tinkercad dulu. Nanti Proteus aku yang bikin. Boleh. Ntar gue mau ngecek dulu. Yuk. Karena kan ini kan kelompok effort kan. Kalau mau I will tell the slaves to make it. Ya. And then afterwards kita bisa. Ya. Tunggu. Gimana? Tunggu Hah? yuk. Login gue. Tar. Gue ada loginnya. Tunggu sabar. Lupa tapi. Faris apa kabar kak? Masuk matematik ITB. Shit. Aduh. Iya, bukan stay tapi matematik akhirnya. FMIPA ITB. Kayak FMIPA. FMIPA-nya ITB gitu. Heeh. Oh, ya, tak kira dia masuk stay. Enggak, malah enggak. Kenapa dia nggak mau? Enggak masuk. Oh, Nggak- oke. Tapi udahlah, matematik juga bisa macem-macem. Taruh. Ini apa ya? Kok classroom sih? Desain. Sabar. Kok desain sih? Create. Circuit. Mengecek ini. Mengecek ini. Yuk. Nah, kita punya apa aja di sini? Op-amp ada nggak ya? Atau kita harus sebutin ya? Iya harus sebutin nama kodenya. Nggak lengkap ya, kapasitor, NPN cuma segini. Potensio, kapasitor, coin cell, Itu kan komponennya basic kak. oh iya bener. All. Nah, here we go. Here we go nih. Ntar cek dulu. Lihat sensor itu Arduino-nya. Aku udah begadang 2 hari waktu itu ngotak-ngatik ginian. Cuma segini Kemarin. aja. Apa? Yuk, cuma segini. Itu tuh. starters kak. Kakak ke atas. Ke atas lagi yang itu. Terus components all. Oh iya, astaga, gimana sih Kak Cika ini? Oh, Zener diode ada, induktor ada, lengkap. Tunggu. Tapi direkomendasikan untuk dapat nilai tambahan bikin di Tinkercad sama bikin di Proteus. Oke. Tar. Dia selalu level apa? Baterai ada, oke. Breadboard ada, microcontroller itu, instrumen, osiloskop ada loh. Nih, sirkuit ya, komparator. 741 tuh op-amp loh. Ini sering banget dipakai rasanya ya, yang 741 ya. Nah, ini PNP, NPN nih ada. Ini Iya. transistor NMOS.
Ini ada BJT. Ini kayaknya oke lah. Regulator ada. Emang Tinkercad oke. Oke lah, ya udah. Oh, berarti bisa bikin counter juga sih sebenarnya. Oh, atau gini yuk. Tar. Wait. OPM. Tunggu, Kak Cika boleh cek dulu ya. OPM, diode, apalagi ya? Eh, BJT, FET, Tinker, FET, project. Kali aja dia udah ada. Ini ya misalnya ya. Inverting, non-inverting. Ini praktikum. Tapi cuma OPM doang. Bentar dulu. Ya, pokoknya temanya smart city aja, smart city. Terus aku ada plan buat kayak apa sih namanya? Nggak jadi deh, kayak nggak bisa deh. Mau nge-add tombol buat pedestrian juga, cuman kayak males. Karena kan traffic light kan. Oh, bener. Oh, non-inverting. Ntar lihat dulu, pengen lihat dulu. Apa ya? Coba dulu yang simpel. Misalnya, ini deh. Udah yuk, fix pakai ini. Tinggal kita cari aja mau gimana. Konfigurasinya mesti ngarang dulu berarti. Kalau bisa nemu contoh, bagus. Tapi oke lah, berarti kita bisa langkah berikutnya tuh bikin pakai ini, pakai si Tinkercad ini. Gila loh dia bisa bikin ini, osilator, nggak usah praktikum pakai osilator, Iya emang bisa kak. Gila ya, asik banget. Zaman gue dulu mana ada. Makanya kayak kalau kita kemungkinan hari ini kita ada blueprint enggak ya? Oh, gila. Dulu gue masih ke kampus minjem. Ini bisa ngecek. Gila, kita bisa nyetel ininya. Amplitudo sama frekuensinya terus jadinya tahu ini apa. Aduh, Gila ya. memang zaman sekarang ini zaman-zaman. Jangan-jangan gila. Iya. Oke, sekarang Kak kamu cari, semoga ada. Traffic traffic light wave kali ada ya. Op-amp. Aduh, dia tapi ngambil sinyal dari mana yang harus dikuatin coba. Sensornya udah jadi masalahnya. Yang Op-amp, diode, BCT, MOSFET, dan Arduino. Pin tankable. Tidak ada. Aku rasain. Susah yuk. Nggak ada yuk. nggak ada apa kak? Emang nggak ada. Maksudnya tidak Kan ada contoh. that's the point of engineering. Iya benar. That's the To point. build something from the ground up. Wih gila. Coba ya sampai diode aja. Nggak ada loh emang. Oke. Kalau gitu gini. Bikin di Tinkercad dulu nggak sih kak? Hah? Iya Hah? pakai Tinkercad dulu. Cuma kok tankable sih? Pantesan nggak ada lah. Hah? Oh. Sabar. Pakai LED. Nah, sirkuit desain kontes. Potensiometer. Oke. Salah gue tadi. Op-amp kali aja diode. Apapun yang ada, FET, MOSFET lah ya. Udah gitu ya. Dan Arduino Tinkercad. Ini kayak apa nih? Kita cek. Selalu. Nah, LED-nya gimana ya? Kalau yang kayak kita waktu itu sih pakai rangkaian-rangkaian itu mah tuh kan yang ini kan. Misalnya kita harus mencari permasalahan di mana kita membutuhkan si op-amp itu ketemunya di mana gitu. Oke. Sekarang gini. Kan berarti udah lah ya. Tinkercad oke. Sekarang si India itu kan mana si India tadi? Sorry, ini deh. Nah.
part 1 loh dia, BJT. Kita tuh berarti, tunggu ya, ayo ya, ketika soalnya memikirkan konfigurasi yang tidak maksa gitu lah ya. Berarti kita bisa pakai, problemnya gini, jadinya nggak usah gitu kalau sensornya itu. Cuman kalau nggak pakai sensor ultrasonik kita pakai apa sinyalnya gitu loh, yo kebayang nggak? Kalau pakai sensor ultrasonik kenapa? Gini, kan kita mau pakai itu kan traffic light kan. Heeh. Berarti harus ada sinyal yang diperkuat. Sinyal apa yang mau diperkuat? Sinyal dari sensor. Sini dari sensor. Yes. Kalau udah standar yang kita pakai tuh yang LM berapa sih itu yang ultrasonic sensor yang nancep itu tuh udah nggak perlu diperkuat lagi begitu. Jadi akhirnya Kaca jadi mikir apakah sensornya merembet ke sensor jadi harus bikin juga. Harus. Ngerti nggak? Jadi harus di breakdown lagi gitu. Tapi kalau sensor lampu kayak sensor cahaya, Atau kecuali, nah, saya lihat nggak hmm? sensor cahaya ya, bisa juga. Lihat nggak ya ini, si contoh yang tadi Kak Cika liatin. Kan ini kan kayak gini ya, mobile phone detector kan. Terus Heeh. apa sih dia tadi, lihat nggak persamaannya apa? Overheat detector, kenapa? Terus triangular wave detector, kenapa kasusnya kayak gini gitu untuk op-amp? Karena mereka teh ngebaca sinyal. Berarti kita teh masukannya harus sinyal, yo, which is edan ya. Sinyal tuh yang kayak tadi di op-amp itu kan. Berarti Heeh. kalau yang tadi kan kita ngebaca kalau tadi kan yang ini deh katakan. Dia pakai apa? Pakai antena kan. Hmm. Dari antena kan sinyalnya mungkin lemah bla bla gitu kan masuk ke rectifier lagi ke op-amp kan, terus nanti Heeh. eh, masuk ke si nih siapa si apa sih transistor ini masuk ke Hmm. LED kan. Ngasih tahu bahwa oh ada sinyal nih gitu. Tapi kalau pakai sensor yang Arduino udah nggak akan bisa yuk. Karena ya udah mereka mah udah set up di level mereka udah jadi gitu. Internalnya mereka udah ada giniannya gitu. Kita udah nggak bisa tempering lagi, nggak ada yang diperkuat, nggak ada yang diarahkan, nggak ada yang dilewatkan, nggak ada yang disimpan gitu. Maksud Kak Cika gitu. Jadi bentuk kita harus sinyal. Nah kalau si mobile phone dia pakai antena kan. Kalau overheat berarti ada relay gitu ya. Mungkin dia baca panasnya atau apa, tapi sensornya berarti ini kan. Hmm. Ini ada baterai untuk ini diarah. Nah, gitu nggak ngerti. Coba kita cek ya. Pakai auto cut off sistem op-amp. Jadi cara kerjanya si op-amp itu ya itu ngebaca sinyal. Makanya contohnya juga tadi, oh dia pakai ini termistor sinyal panas ya. Hmm. Jadi cut off gitu. Misalnya dia udah masuk tertentu, ya udah ini panas nih Wait. gitu. Kalau enggak, ya enggak nih. Kalau heat sensor sebentar. Kalau heat sensor kita bisa nge-apply sesuatu Nah, juga heat kan. sensor bisa ngapain? Emang primitif cuy kalau di bawah sini mau gimana? Soalnya ininya ngomongnya langsung gelombang, tuh Coba kan? bentar, aku tanya GPT dah. Oke. A- Kayak Atau gini, yuk. Tapi itu gila sih susah ya. apa? Sebenarnya kalau sinyal itu kita membedakan sinyal gitu misalnya. Oh ini sinyalnya segitiga nih, ini sinyal. Tapi apa gunanya gitu ya? Emang low level gitu. Terus dia apa? Temperatur nih. Yuk, temperatur ke voltage Semester lalu converter. aku udah bikin fire detector masalahnya. Ya, oh iya. Oh. So like something fresh. Apa ya? Berarti Kak Cika udah, gue nggak akan mikirin sensor. Gue sekarang mikirin input yang bentuknya physical ini loh, yuk. Physical, Coba aku tanya GPT ya, what type of sensors can be applied to a smart city gitu. bukan. Jadi ya sinyal, pokoknya sesuatu yang low level. Kayak mungkin suara gitu loh. Suara, atau Hmm. cahaya, atau panas, atau medan magnet. Sinyal pokoknya mah. Begitu. Hmm.
Kalau noise masalah gimana? Noise bisa juga, noise. Tapi buat apa application-nya? Nggak ada gunanya. Paling kayak yang smartwatch kan suka ada, misalnya, wah ini levelnya desibelnya ketinggian ganggu gitu. Pokoknya gitu yo. Kalau gitu-gitu kan, maksudnya mau hebat gimana lagi gitu. Soalnya kecuali nanti kita menggila edan lagi diproses lagi. Cuman kan kalau sinyalnya misalnya cahaya nih, oh ini misalnya Ya kalau intensitasnya terlalu tinggi nih untuk bla bla. mau Frekuensi terlalu tinggi. Apa? Jadi levelnya tuh gitu, frekuensi, amplitudo, eh, kalau mau apa? eh, ngedeteksi suara, dan jadi nanti kita ada sensor yang ngedeteksi suara kan berapa desibel, Mm-mm. dan ntar kita pakai LCD yang nunjukin kayak itu areanya noisy atau areanya kayak semisal kayak semi noisy, kayak keluar dari situ, it's not good for your hearing. Bisa, 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 bisa. Cuman itu pakai Arduino nggak? Enggak, Nah, harus pakai. mampus loh. Oh, paling ya udah gini aja. Bisa, 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 bisa ya. Yuk, itu ide bagus sih ini ya. Kita ambil overheat ya berarti ya. Yang si overheat ini dia kan Hmm, pakainya ini. hmm, Dia pakainya sensor ini kan. Cuman hmm. yang pengalaman Kak Cika tuh sensor gini tuh harus dikalibrasi lah, udahlah ya, sabar aja lah. Termistor ini kan ya. Termistor tapi kan suhu. Ya enggak, dia kan pakai suhu, kita pakai sensor suara berarti. Ada nggak sensor suara? Cuman intinya formatnya kayak cut off gini loh, yo. Jadi warning ya, warning. Ini kan dia bilang kan, maksudnya dia akan Mm-mm. ngecek. Ini kan pakai relay lah pokoknya. Misalnya, oh udah panas, dia akan disconnect kan. Iya lagi les. Bentar. Kenapa yuk? Oke. Halo, sorry Kak. Gimana? Jadi begini, apa namanya? eh Secara prinsip si overheat detector ini kayak apa sih, kayak MCB di rumah kita kan? Dia ngecek misalnya oke tegangan atau enggak sih panas nih. Misalnya oh ini sirkuitnya lagi ngecharge atau apa tiba-tiba panas, dia matiin kan ininya apa sumber dayanya ya, sumber tegangannya gitu misalnya. Pakai LED lah nyalain. Nah, berarti kalau itu kita pakainya sensor suara. Cuman kalau Tayo pengen pakai yang ini levelnya ada beberapa tuh kalau nggak salah rangkaiannya jadi bertingkat gitu loh, yuk. Jadi kan dia harus ngebagi nih. Misalnya dia tegangannya segini, terus gimana? Dilewatin kemana? Terus dia harus apa? Kalau segini harus apa? Kayak if else gitu kan jadinya. Mm-mm. Jadi agak kompleks kalau kalau cuma mau bilang bahwa ini berisik atau enggak, atau ada suara atau enggak, itu gampang kayak gini sih sebenarnya, gitu kan. Sampai threshold tertentu, ya udah itu kita Ini ngapain? BGT vet-nya mana? Kagak ada BGT Vet. Belum ada, itu belum ada. Di Ya sini harus nggak ada yang pakai BGT. harus ada, harus Nah, mereka BGT itu buat apa? Lupa. BGT buat apa? BGT Hmm, itu oh, bipolar itu junction transistor. kalau nggak salah tuh, aduh, kok jadi lupa gue. Ada, tunggu. Itu tuh bukan. Dia itu untuk, bentar, karena ini untuk ngatur arus ya kan? Devices use Regulate kan? Regulate conductivity. controlling, iya, Nah, karena dia tuh transfer kayak, control. jadi dia kayak ngatur tegangan mana nih gue drain sama source-nya gimana. Jadi ngatur tegangan apa yang kita atur coba. Nah, ini saturasi bisa. Oh, atau pakai itu ya. Nah, atau ngatur itunya dari situ. Dari mana? Dari sini yang ngatur misalnya ini arus sekian tuh masuk kategori apa gitu. Bukan beda cut off region-nya nih harus dihitung, Harus 1 desibel. Ya, desibelnya bisa dipindah jadi arus atau gimana? Desibel, taruh dulu ya. Gimana ya nyambunginnya? Berarti suara masuk di boost sama op-amp. Habis op-amp-nya masuk, difilter sama BGT sama FET. Nah, Terus kalau mau ditambahin LED, kalau hijau aman, kuning enggak, merah gitu. itu sih kayak bisa baca pikiran gue. Iya, Nah, terus yang ditambah ngatur hijau sama merah itu lewat itu kan, lewat Arduino berarti kan. Arduino, bingo, iya lewat Arduino. Terus Nah, apa sih? Kalau mau kita pakai LCD juga nunjukin
dangerous level, kayak cuman Nah, tulisan doang, kayak bener-bener cuma asli kayak ya, dangerous. ya, 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 mulai kebayang gue. Mm-mm. Iya, berarti kan misalnya merah, merah nih, itu kan Heeh. labnya, tapi kan di LCD kita juga bisa bilang bahwa oke nih berbahaya. Oh, kayak Oh kalau poli mau di apa? LCD-nya kita nunjukin decibel levelnya, Iya. level desibelnya berapa, sampingnya keterangannya kenapa dangerous kalau mau gitu. Ntar dulu sekarang cari sensornya. Sensor suara tuh apa? Coba cek. Tapi bukan sensor suara, yo. Sesuatu yang kayak apa ya? em, Sound circuit. Dia pakai apa? Circuit Nah, tingkat LED. Oh, oh boleh, go. ini. Bener kata Tayo kan tadi, Cie, lu udah anak elektro ya sekarang. Oi, Masalah ini ini udah application jago dia. application ke smart city apa? Ya, ya, ya lah. Kalau kok kotanya berisik, emang orang jadi seneng gitu. Maksudnya Smart City kan harus bisa bisa membaca ini kan, membaca segala misalnya kemacetan, polusi, polusi Hmm. suara, polusi cahaya, Oh, eh oh iya iya, banjir. biasanya orang yang tinggal di kayak area di dekat jalan raya kan mereka kan sering dengar tiap hari kan, jadi mereka nggak sadar kan. Heeh. That is damaging their hearing over time kan. Iya. Oh iya iya, oke oke. Ada yang ngeband ya? Ntar yuk. Aman. Ntar dulu. Tungguin yuk. Yes. Ya. Ini sound detection yang ada apa aja? Mic berarti, loh kok gini sih bentuknya? Oh, mic-nya ada gitu. Ya udah berarti ini yuk. Hmm. Ini rangkaian utamanya kan op-amp base. Berarti op-amp udah aman. Ini BJT bukan sih? Ini kan dioda nih yuk. Q1 2N222 bisa dianggap nggak BJT? Bentar, coba coba cari deh Ya, data sheet ya. oke, diterima aja. Bohong nih, jahat, jahat. Jahat yuk, sorry. Oke, nggak apa-apa aman. Oke, gitu. Berarti kan ini ya, ini. Taruh tadi gimana? Kita ke sini, terima, dapat output itu berarti condenser pick up sound from the environment. This is a powered microphone. Oh, pakai mikrofon. Terus transform sound wave ke electronic signal ke 741 op-amp. Berarti serius ya. Hmm. Bagus sih, bener. Oke, dia tuh outputnya sinyal yang bisa ngapain aja. Nah, si output ini, yuk, bisa kita masukin ke rangkaian yang lampu itu. Cuman Q1, 2N, 222 itu udah BJT apa-apa nggak sih? Kalau udah aman lah. Atau dia Hmm. ini sih? Bukan kan? Just sensitive. C1 use the block DC komponen. Oke, yang ini buat nge DC komponennya. Output transistor Q1. Oh, transistor deng dia. Transistor doang. Not the input which is taken from collector of Q1. Kolektor. Kolektor Kolektor. kolektor Oh emitter ya, base. transistor bener. Iya. Inverted the maybe. Oh. This output signal may be used as a triggering signal for multivibrator which output one clean pulse every time is triggered. Hmm. Maybe used to trigger a tone. Ya udah, berarti dari sini masuk. Ya udah, setuju gue. Yang ini berarti. Tapi berarti Tayo kita mesti cari ini komponennya satu persatu. Mau cari sekarang nggak? Cari dong. Pokoknya cara kasar itu kan suara masuk lewat mic atau sensor. Ini kan coba Terus kirim Tayo atau Put Inang ah. ini bentar-bentar. Aku kirim lewat WhatsApp ya. Ini Kayak apa? gini teh. Hmm. Hmm. Nah, oke. Question berikutnya adalah apa coba? Ini yuk. Dari sini
Berarti kan kita gini-gini ya. Oke. Berarti Hmm. dari sini tuh pertanyaan gue adalah, tunggu, mana sih coret-coret? Ini apa sih harus ada sprinkle ini? Oke, gue mau coret dulu yuk. Berarti dari sini kan output nih. Berarti output ini kan harusnya masuk ke Arduino kan, bener nggak sih? Ya. Arduino kan. Ini Hmm. ke LED kan, sama ke LED LCD. sama LCD. Yes. Nanti yang mesti kita pikirin adalah ini ke sono bagaimana dari output ke Arduino, masuk ke port atau gimana. Udah berarti soft ya. Tapi belum juga. Nggak bisa. Jadi nanti si Arduino ini baca leveling outputnya tuh berapa, maka lampu mana yang nyala, terus levelnya di LCD apa kan. Itu udahlah oke lah ya. Heeh. Oke. Yang gue tak bisa membayangkan adalah nambahin BCT sama MOSFET mau ditaruh di mana. BJT sama MOSFET bukannya buat ngatur arusnya aja. Emang ada yang perlu diatur nggak problemnya itu? Ya kan? Berarti Itu doang. ini Tapi kan ini mah i- udah oke. ini kan berarti kan apa yang masuk? Sebentar, let me check the parameters yang aku kirim ke kakak kemarin. Aceh mau cari-cari dulu. Atau enggak ini kak big brain Apa? kakak buka GPT terus kakak Oh, ngedescribe terus ntar bilang kayak where can I add a BGT or FET in this circuit kalau gitu coba. bisa gitu gambar? Enggak bukan gambar, ntar dia jelasin. Ntar dia ngejelasin kayak sebetulnya FET sama BGT bisa di-add di sini gitu. Kakak sering ngutak-ngatik GPT Aduh, nggak? ini selalu ada gue. Kemarin habis bikin presentasi, celah pakai ChatGPT juga. Cih, pakai ChatGPT Tapi semua. codingnya suka bego di apa tadi? Yuk. Aduh aku juga lupa lagi bentar. Let me What? biarkanlah aku memasak sebentar. Coba lo gue copy paste apa dong? Suggest what circuit Enggak kan kita dan kan udah punya plan kan. oh So we ya, oke. have Wait, apa sih tadi yang kakak kirim ke aku sound itu? So we have detector. an op-amp based sound detector circuit. An op-amp sound detector circuit kan. Where itu ada diode kan? Yang Q1 itu tadi? Ya bukan sih? With diode and resistor. Iya nggak sih kak? Aduh aku butuh kakak cross check soalnya aku nggak. Ada ini diode-nya nih, Q1 ini. Itu 2N Resistor, 2N22 tidak ada 2N22 itu diode. jenisnya. Oh, Jadi kita kasih kasar aja ke GPT kayak with transistor bro. transistor. Hmm. Nggak ada diode berarti ya? Diode-nya lampu. Data lampu. Tapi Oh, kalau semisal 2N222 itu termasuk BGT atau FET? Nggak termasuk dua-duanya. nggak tahu, belum dicek kan? Bentar. Detector with, ini kasar dulu aja. With apa? Mic 2N and transistor and resistor and capacitor. is 2N2 a BGT or MOSFET? Yes. Oh itu BGT kok. Oh ya? Iya N2N22 nih coba. Nih itu dia NPN. Oh nice. Jadi gimana gue ngomongnya nih with mic and Kalau gitu udah lengkap gak sih? udah harusnya tinggal diode. Enggak, Udah, diode LED kan? iya. Is LED a diode? Berarti udah bisa dong. Ya berarti udah aman dong. Iya, berarti udah aman. Nih Kak, coba kakak cross check deh sebelum kita senang-senang dan berbahagia dan hura-hura. Nah, cek apa? Tuh. Cek apa? Itu is that right? Nggak, aku kirim gambar dari Google. Is that right? Oh iya bener. Iya. Ya udah berarti BGT. Ya bagus dah. Berarti kita BGT udah, Wah, op-amp kacamata udah. di mana kacamata? Yuk. Habis baterai, sumpah habis baterai. Gue Itu masih ada. kacamata udah ngekoleksi debu sumpah. Iya, ada banyak jarang dipakai gara-gara tayo. Aku gimmick baru.
Gue gimmick baru sekarang. Apa itu? Gimmick taekwondo. Taekwondo masih? Apa? Wah, gila. Gila. Jelek banget sih. Gak apa-apa. Malu. Yuk, foto yang di picture profile itu si anak arsitek bukan sih atau beda lagi? Kok tahu sih? Kok tahu sih? Kok tahu sih? Kok tahu sih? Loh, Kok kan tahu lu dia yang sih? cerita ke Kak Cika waktu itu. Tadi Oh iya. cerita. Oh iya ya. Oh iya, mana Karis? Oh iya. Kalau Ah, gitu iya. Aku lupa, masih Kak. yang itu? Ih, hebat. Masih. 9 bulan, stay strong. Ih, stay strong. Gila. Gue pas lihat picture profile. Ini si anak ars bukan ya? Harus ditanyakan. Ternyata iya. Udah berarti dan dong berarti harusnya gini. Nah, sekarang ntar dulu gue belum selesai nanya ke Oke. ChatGPT. Coba. Apa tadi? With Mike and BJT. How Sensor to suaranya nggak sih yang kita cari sekarang? Atau nggak usah? cari. How to connect it to Arduino to be able to Tapi tadi rangka yang kakak kasih, itu dia ngedeteksinya based on apa? Desibel bukan? sinyal sayang. Mic itu kan gitu kan, sinyal aja gitu. Maksudnya dia paling lihat Tapi amplitude. dia bisa nge-translate berapa desibel nggak? Ah iya ya. Atau lihat ini aja kita cek ininya aja, ininya yo Nah iya nggak tahu ya. Apa? Jadi gini loh yo, menurut dia kan kita kan dapat sinyal nih dari mic itu kan sinyal suara kan. Jadi electrical signal yang bentuknya bisa yang udahlah diproses-proses segala macam, tapi berarti tegangan gitu atau bukan? Yes, kalau mau tegangan, coba tanya tegangannya bisa ditranslate ke desibel nggak with an equation supaya bisa di-display di LCD. Kalau semisal kan logikanya kan kalau semisal mikrofon tegangan dia makin tinggi berarti suara makin kenceng kan? Apa? In Hah? this example, Arduino reads the analog value from op-amp. Dia baca analog value-nya. If the sound level surpass a threshold, 500 threshold-nya, maka LED-nya nyala. Teuing 500-nya apa tapi dia ada angka yang keluar gitu loh dari si op-amp-nya. Kata si ChatGPT, so tahu ini, gue nggak tahu juga. Cuma nilainya analog, jadi sama kayak ini. Tayo pernah nggak sih, inget nggak? Waktu itu kita dulu pakai Arduino, inget nggak sinyal sensor cahaya? Ingat? A bit? Itu kan angka nggak tahu TA, yang misalnya 20, 80, oh 20. Oh iya. Jadi tapi kita nggak tahu parameternya ya? Tapi kita nggak tahu itu apa gitu, maksudnya, hah itu tuh apa gitu, maksudnya satuannya naon megahertz atau apa? Kita Coba tanya dah. In the case of your sound value, what are the parameters? What are the apa sih satuan bahasa Inggris apa sih? Taruh atau tanya dulu ya. What's the value of 500? Is it decibels? Is it kayak how to set the parameter in this case kalau mau gitu? How set the parameter atau metrik atau how atau gini, how do you set the threshold? Is it value something else? Atau lah nanya aja ke dia, bisa jawab nggak lo? Coba. Gila 2. What? Itu kan cuman angka doang. Oh bukan set threshold ya? Iya sih tahu, cuman nah yang Kak Cika khawatirin tuh gini, ya udah deh gini, katakan misalnya gini yuk, kita nggak tahu lah, misalnya kalau mau ribet kita mau harus dibongkar itu adalah bentuknya apa, bisa. Cuman kalau kata Kak Cika, kita mendingan kayak si sensor cahaya itu yuk. Jadi kita cek misalnya oke, dia tuh kalau kita gelapin berapa, kalau kita terangin maksimum berapa. Udah bagi-bagi aja antara itu gitu. Saya dari sini ke sini rendah, sini ke sini lumayan, sini ke sini Oke. itu. Terus 2 dulu aja, misalnya tinggi sama rendah dulu. Nanti kalau udah baru tambahin gitu. Yang ngasih.
Ya nggak sih? Nah, Are you berarti going to help with building this, Kakak? Cause like I think I need it. Gue butuh tahu bantuan. nggak? Jadi Maksudnya langkah lewat Tinkercad ya, maksudku. oke. Berarti langkah berikutnya apa coba yuk? Kita harus bikin apa namanya? Ini di Tinkercad, ini dulu Oh, baru kita sambungin ke Arduino, LED, sama LCD. Lewat ha-ha. lewat breadboard kan? Atau enggak deh? Iya, bisa pakai breadboard sih sebenarnya. Iya bisa, harusnya bisa dong. Cuman ini berarti outputnya apa ya? Tapi ini mic-nya apa ya? Kita belum tahu mic-nya loh. Shure SM7B. Ada. Kakak itu mic harga itu mic 4 jutaan jangan. Dan mic-nya Deddy Corbuzier maksudnya yang buat Iya, podcast. mic dari Corbuzier ya. Ini kan rip off mic dari Corbuzier dia aku beli cuman kayak 1,3. Oh, pantesan suaranya sekali. Yalah. Ya. Taruh Mic apa ya? Kalau mau mic yang microphone from Alibaba yang kayak kecil yang ditaruh di pin sini aja. Oh, Tahu nggak? Yang dipakai sama orang yang diklip di ya sini. tahu. Iya. Tapi ntar dulu yo, dia tuh kalau pakai mic yang begitu ujungnya tuh audio tahu nggak? Oh iya. Audio yang itu. Kita maunya bukan gitu bentuknya kaki, kan mau disambung-sambungin ke rangkaian. Coba cari mikrofon apa? Mikrofon apa namanya? Gak tahu Mikrofon makanya. Ini tuh gimana? Gue kok nggak bisa ngeklik sih? bentuknya kaki. Kakak yang tahu bentuknya kaki. Aku malah baru tahu ada yang bentuknya kaki. Iya nggak tahu kali. Harus maksud gue bentuknya tuh harus primitif gitu loh, yo. Coba microphone for circuitry. Oh ya benar. Microphone for basic circuit. Atau enggak kalau mau lebih pasti lagi cari di Tinkercad microphone keywordnya. Taruh. Bentar, aku yang cari bentar. Berarti sekarang Faris sudah jarang-jarang dong di sini. Jarang dia sibuk. Dia sibuk banget sekarang kuliah ngajar juga kalau kalau ada lagi ada UTS, kalau lagi apa gitu. ITB emang tapi suka ketinggalan. Maksudnya enggak ketinggalan, duluan. Kita mau bikin sendiri. Mikrofon. Seedan itu aja makin bikin sendiri sumpahan. Tanya nggak tuh namanya kondenser bikin ground. Di Oh Tinkercad nggak ada. iya gini yo bentuknya. Jadi kita punya kondenser, mic, ada resistor, ada kapasitor, ada transistor. Nanti baru baru sini masuk ke op amp. Tapi di Tinkercad nggak ada ya mic. Ya emang nggak ada. Kondenser Jadi coba, kondenser. nggak ada. Alamak. This simple mic circuit with preamplifier circuit convert acoustic sound wave to electric audio wave. Masalahnya kan kita butuh kondensernya. Di Tinkercadnya nggak ada kondenser. Terus pakai apa ya? Ketik keyword mikrofon aja nggak ada. Lah, terus gimana dong? Kondenser mic ada tahu? Coba cek. Kalau IRL ada pasti, in real life pasti ada. Kalau di Tinkercadnya nggak We're ada. using way too many platforms for work. We should just use Monday.com. We're not using that many. HR. Ya gitu kan, tuh kan, yuk, kan, asli kan. Tinkercad microphone. Kondenser mic dan volt baterai. Berapa kak? Ya, cuman gini. Enggak, masalahnya di Tinkercad itu nggak ada mikrofon. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa nge-capture audio. Jadi gimana ya? Namanya apa ya? It has to be something. Harus ada kondenser mic, nggak ada ya? Coba I'll scroll manually ya. Oke ya. Gue cari di Tokopedia saya. Ada nggak ya? Enggak kalau kakak mau cari di Tokopedia habis itu cari di Tinkercad ya. Gue pengen tahu aja. Ada kodenya nggak gitu? Nah, itu
Loh, kok Deddy Corbuzier semua? Cari aja small condenser mic. Kenapa gini? Small. Enggak lah. Kok gini ya? Alamak. Ah, kok nggak ada yuk. Ini. Nah itu ya. Masalahnya di Tinkercad nggak ada, Kak. Aduh, namanya apa dong? Ini berarti yuk. Kirim link dong, kirim link. Nanti aku tanya asisten laboratoriumnya dah. Nggak ada. Kita coba deh. Ya, pokoknya I'll throw you with everything I find ya. Hmm, Terus gue mau ngirim ini. Nanti kalau Kak Cika lupa, yuk yang waktu itu mana? Nggak mau, gue udah kirim di. Gitu kan? Berarti kan dari sini ya. Berarti dari situ, berarti nyambung ke sini yuk. Nah, problemnya berarti di sini kita punya punya intersection lagi dari mic itu nyambung ke sini ke op-amp, nyambunginnya gimana? Terus ke jadi output, baru nanti ke situ baru baru enak ke Arduino. Jadi ada dua dua per transisian. Apa aku tanya dulu ya Oke, boleh. ke Aslep ya? Yuk, terus gimana? Ini tuh deadline-nya kapan biar Kak Cika nggak 2 minggu. kedubrak? Nih, bentar. Aku udah kirim ke kakak. Bentar. Udah, bener. Tapi lupa gue. Belum, Aman, ntar. aman, aman. Tak bacain. Tar. Oke, Chill. chill, oke. Ntar ya. Nggak ada sih. Pokoknya tanggal 11 atau 12 Desember gitu. 10 deh, 10 Desember, 10 Desember. So it's 2 weeks from now. Desember tuh berarti 2 weeks. masih 2 weeks 2 from weeks. now. Oh, 2 bener. weeks from now. Tapi harus cepat kah progresnya? Oke. Tapi ya itu, berarti gini yuk. Berarti tugas Tayo sekarang apa tadi harus pitching segala apa ke asisten sama tanyain itu si Mike gimana. Tugas Kak Cika berarti adalah gue mencoba mencari ini ya yuk apa namanya? Kak Cika mau coba eksplorasi ini di Tinkercad dulu ya. Serius, Kak? Tapi kalau misalnya gini, Kak Cika mau coba coba eksplorasi Pakai dulu. ultrasonic distance sensor. Coba. Di mana? Di Tinkercad nggak masalah. Itu mah itu mah Arduino sayangku, itu mah high level nggak akan bisa. Maksudnya nggak akan bisa? Nggak maksudnya, I dia mean, udah we could do that. Kalau mau pakai ultrasonic distance sensor aja ya. bukan, tapi dia langsung masuk ke Arduino, nggak perlu rangkaian-rangkaian yang tadi itu. Oh iya ya. Iya tuh udah jadi begini, orang tinggal nancep tuh, tinggal nyambung ke Arduino, enggeus beres mau ngapain lagi. Tidak ada elektro desainernya sama sekali. Gimana? Gak bisa kan? Tadi ide awalnya juga itu kita sayangku, tapi kan begitulah tak bisa. Ini kok gini sih gambarnya nggak detail? Ya Oh gitu. iya, tinggal gitu. Apalagi udah tinggal kabel, terus udah tinggal LED, udah tinggal LCD, enggak beres. Besok kumpul. Sekarang kumpul. Ya kan? Iya. Gitu. Apa Nah, ntar terus mikrofonnya tapi masalah pakai apa kalau ini? kalau apa ya? Eh, Tinggal ya kalau itu ya, mic itu tapi kondenser nggak ada. Oke, taruh, kita cari ya. Eh, kon- eh, Tinkercad begitu nulisnya. Oh, Mac IC. Mac IC. Ini paling. Coba. Itu 3D design, Kak. Itu 3D design. It's a 3D Iya. model. Oh iya, bukan sirkuit ya. Nah,
Nah, ini RGB control via microphone. Coba klik aja. ya kan. Iya, kayak apa dulu. Ya maksudnya sounds oke gitu. Coba Nah, copy and tinker. Itu apa? Klik for sensor, NeoPixel. oh, for sensor teh naon? Nah ini. Terus ini apa? Simulate. Mana kok nggak nyala ya? First sensor is one connected to the ground pin of an Arduino, and to adjust another pin, the digital pin Arduino using a voltage divider across this pin. Gak tahu deh. Tapi nggak nyala. Biasanya sih kalau sensor itu tuh dia nyambung terus nyala. Misalnya emang liatnya harus nyala. Tapi kadang-kadang si Tinkercad-nya juga rada nge-glitch sih. Apa aku coba Proteus dulu deh. Kalau semisal bisa di Proteus, maksudnya belum tentu bisa di Tinkercad. Iya. Ngerti nggak, Kak? Itu udah level lah. Apa? For sensing resistor. Apa sih ini? Oh. Atau mau Kok dilanjut? itu Apa? tekanan loh. Ini bukan suara. Kenapa mic ya? Kenapa jadi mic ya? Mic emang bisa. For sensor tuh tekanan. Ini tuh sama sensor air gitu. Sensor cahaya. Tapi tekanan ini. Lihat deh. Ini kan ada rege-rege gini kan. Yuk. Hmm. Ini bukan mic. Apa mic bisa tertekan akibat suara ya? Ini mah tekanan. Iya. For sensor. Gimana ya? Ih, Atau bohong. ntar aja deh, Kak. Kalau mau besok lagi mau nggak? Yuk. Soalnya Yaudah besok janjian lagi jam berapa? 1. Yuk. Bener ya, 1 ya? 1 sampai Ya, 2 jam ya? berapa? Oke. Intinya idenya udah dapet kan. Nanti aku nanya ke Aslive deh. Ya. Sip. Aku juga mengeksplor lagi. Oke. Nanti aku infoin ke Kak. Sip. Thank you, Kak. Bye-bye. Oh, terima kasih. Bye-bye. Yo, Dadah. makasih, Kak.